Asik. Mm-mm. Udah gitu, kata agentnya itu bilangnya kamu ngirim notis nggak ada nama majikan, maksudnya nggak ada tanda tangan majikan. Jadi kamu nggak bisa, itu notisnya nggak berlaku gitu. Itu pembodohan sebenarnya, karena teman saya ada Iya. nggak cocok sama majikannya juga nggak mau suratnya ada, baru nanti tak kirimin ke sampean. Jadi dikirimin ke Iya. rumah sampean. Bahkan kemarin Iya. waktu ke imigrasi dia juga khawatir apakah ketika dia ngirim notis memastikannya kapan jadi keluarnya. Asik. Mm-mm. Udah gitu, kata agentnya itu bilangnya kamu ngirim notis nggak ada nama majikan, maksudnya nggak ada tanda tangan majikan. Jadi kamu nggak bisa, itu notisnya nggak berlaku gitu. Itu pembodohan sebenarnya, karena teman saya ada Iya. nggak cocok sama majikannya juga nggak mau suratnya ada, baru nanti tak kirimin ke sampean. Jadi dikirimin ke Iya. rumah sampean. Bahkan kemarin Iya. waktu ke imigrasi dia juga khawatir apakah ketika dia ngirim notis memastikannya kapan jadi keluarnya. Tapi ternyata sudah suratnya tadi di screenshot ke saya, dikirim. Karena kemarin dia iya. memang beberapa hari kan memang dia konflik, majikannya nggak mau. Majikannya nggak Iya, majikan saya ngancam mau di blacklist saya, Mas. Katanya kalau saya mau terus continue itu nggak mau cancel itu notis. Jadi makanya ini yang kembali lagi sebenarnya kepingin saya sampai saya bahas ini dengan sampean. Jadi karena kan sampean sudah memasukkan ke ke imigrasi. Nanti tinggal nunggu Iya. suratnya masuk. Begitu suratnya masuk, nah ya kan otomatis setelah di suratnya itu masuk, yang jelas pastinya majikan sampean akan ditunjukin. Karena gini Mbak, yang sebenarnya kalau kontrak sampean mau meminta putus kontrak itu bebas, tanpa alasan pun bebas. Begitu pula dengan majikan, memutus sepihak pun boleh. Itu ada aturannya di imigrasi, di labor department ada aturannya bahwa mutus kontrak itu siapapun boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau langsung hari itu keluar, 1 kali gaji kita harus bayar. Siapa yang memutuskan gitu. Jadi nggak ada khawatir. Saya udah 6 bulan lebih ya Mas. Jadi dia bilangnya saya harus ganti uang karantina, uang ngambil ini semuanya pokoknya 31.000 gitu. Nggak ada. Kalau memang dia mau kita ajak ke labor, ayo. Nggak ada aturan kalau karantina. Justru semuanya itu katanya majikan yang harus bayar. Karena dia mau ngambil sampean. Nah, jadi nggak apa-apa. Kita main aja sekalian. Mau bawa lawyernya ke agent. Jadi agentnya ini kalang kabut gitu loh. Dia nelpon saya suruh bertahan katanya sampai 1 tahun gitu. Jadi ya karena mungkin dia nggak mau kehabisan uangnya, tapi dia tidak bisa memperlakukan sampean dengan baik dan benar. Ya sudah, sampean ada bukti, sampean ada foto, kalau bisa dipastikan aja, tambah ada buktinya beberapa lagi, 2 atau 3 kali, artinya nggak ada masalah. Nanti ketika sampean juga bikin rilis letternya. Rilis letter itu nanti rilis terakhir sampean ada di tempat majikan. Temanku juga yang di komunitas YouTuber kemarin juga udah datang, dan dia dipastikan tanggal 30 November dia nanti keluar. Bahkan ketika suratnya udah datang, si majikan minta tambahan waktu, tapi anaknya tetap nggak mau, suratnya tetap sudah keluar di situ, jadi fix gitu. Itu tidak menjadi persoalan. Makanya nanti pada saat memang surat itu sudah datang, kalau dia memang tidak bersedia untuk menyelesaikan
hak-haknya, kita langsung lapor ke labor yang urus, biar labor Iya. sebisa mungkin. Karena kan kalau kita tidak ada duit kan otomatis ya, misalnya kan tiket kan kewajibannya majikan, hak kita tapi kewajiban majikan, nggak apa-apa, kita Iya. temenin aja ke labor, nggak ada masalah. Iya. Labor itu Jadi saya kalau tanggal 14 gitu saya keluar, majikan nggak mau ngasih paspor, nggak mau ngasih uang tiket, maksudnya nggak mau ngasih tiket pesawat. Jadi saya berhak telepon polisi ya. bisa. Jadi gini, jadi kalau sampai nanti tulis suratnya biar datang dulu ke tempat sampean. Nanti bicaranya apa? Iya. Surat dari imigrasi itu bicaranya apa? Tanggal berapa sampean keluar gitu kan. Nah, ketika sudah ada surat keluar tadi dari imigrasi atau sampean masuk tertandanya berapa, kalau kita kan nggak ngerti, kalau yang memang buka box office boxnya itu si majikan kan, kalau dia bisa nunjukin ke sampean kan enak, berarti fair. Tapi kalau enggak kan sampean harus konfirmasi dulu ke imigrasi, nanya surat saya atas nama ini, kontrak ini, majikan ini kira-kira sudah dikirim belum, dan itu harus sampean usahakan direkam. Iya. Nah, ini cheating kan, ini artinya majikan kita mau majikan licik gitu. Jadi yang kita hadapi adalah majikan licik. Nah, di konten saya juga ada, ada majikan yang licik. Tetapi apapun juga di Hong Kong tidak bisa melakukan licik kalau peraturannya sudah seperti itu. Suratnya datang supaya kita amankan ke labor. Nah, labor akan ngirimin surat langsung ke majikan. Nah, kalau paspor urusannya nggak ke labor, nggak ada masalah. Lapor bisa KJRI, bisa polisi. Kita lebih baik ke KJRI dulu. KJRI telepon agent. Nah, agent kalang kabut, nggak, dan diminta nggak disemen kasih, kita ke polisi. Polisi selesai itu sudah semua. Polisi datang ke situ aja udah selesai, nggak ada masalah. Itu nggak usah khawatir. Jadi makanya sampean mesti punya data-data kuat, foto-foto makanan yang dikasih, karena terus sampean pernyataan omongan dia sesuatu yang memang nggak benar, ada rekamannya semuanya. Nanti pada saat sudah selesai release letter keluar, itu sampean lampirin. Kalau ada foto-foto kan bisa dilampirkan tuh, terus kita tulis tuh ke nama imigrasi sebagai cerita kita tentang majikan itu gitu loh. Karena kalau KJRI bisa me-blacklist, tapi aku nggak ngerti blacklistnya bener-bener kayak gimana. Tapi kalau dari imigrasi sampean taruh, nah bisa jadi untuk pertimbangan dia ngambil CC lagi, CC baru lagi, kan seperti itu. Jadi tidak ada permasalahan, tidak ada persoalan, dan nggak perlu ada ketakutan yang berlebihan. Jalanin aja semuanya. Sampean ini majikan saya ngirim WhatsApp Mas. Nanti ini screenshot ke sampean ya. Nah, boleh, nanti ada backupnya. Jadi kalau ada apa-apa kan kita bisa backup, nggak ada masalah. Jadi no problemo. Yang penting satu hal ya, walaupun kita takut dan kekhawatiran, kita nggak perlu, karena kalau kita terlalu takut dan khawatir maka kita nggak logis, logika kita nggak main. Nah, bahaya itu yang saya sampaikan bahwa jadi Hong Kong itu negara hukum, jadi semuanya ada aturannya. Kalau memang sampean tidak melakukan itu, nggak perlu kekhawatiran yang terlalu besar. Yang pasti selama masih ada pekerjaan, sampean lakukan saja. Kalau dia sudah mulai pakai kekerasan, mau tangan dan semuanya, ya sebisa mungkin nggak ada masalah. Sebenarnya kadang-kadang hal yang sepele, misalnya marah-marah ya kan, kemudian orang itu banting-banting barang ke kita, walaupun kita nggak ada buktinya. Hari itu juga kita langsung telepon polisi akan datang itu untuk buat shock terapi. Shock terapi namanya. Biar majikan itu nggak. Dia tuh kalau marah banting barang Mas. Nah, apa yang dia pegang tuh dibanting gitu. Nah, ketika dibanting, sampean kameranya bisa main, nggak tahu gimana caranya ya. Sekali lagi, anak-anak selalu ya gimana, jangan bilang gimana. Kita ini punya akal, punya pikiran. Ya bagaimanapun kita berusaha. Begitu dilempar langsung diceng. Kalau memang nggak bisa, tunggu bergeletak di mana pancinya atau di mana, di foto ataupun di video kan, itu sebagai bentuk. Kalau dia ada CCTV malah bisa dipancing untuk dibuka di CCTV. Kita telepon polisi, kita bilang, lihat, buka aja CCTV-nya, daripada saya bilang bohong. Tapi ini paling tidak buat shock terapinya mereka, bahwa dia harus berhati-hati gitu loh, gak bisa main-main dengan kita kan. Dan sekali lagi, kalau kita udah di blacklist, jangan, gak ada namanya blacklist itu. Yang ingin saya sampaikan, tidak ada yang namanya blacklist. Majikan mau cerita A sampai Z itu boleh. Makanya kita juga bawa cerita sendiri.
Nah, yang dinamakan blacklist itu kalau orang overstay, orang melakukan kriminal, pembunuhan. Iya. Nah, itu yang dinamakan garis blacklist namanya. Garis hitam. Ya. Jadi pertimbangan. Majikan saya udah mau pulang. Oke, siap. Semangat ya, Mbak. Oke, buat teman-teman semuanya yang mengalami kejadian yang sama, sekali lagi yang mengalami hal-hal intimidasi, hal-hal pengancaman. Jadi kita tidak akan bisa, sekali lagi, membuktikan itu ketika kalian itu tidak mau berbicara, tidak mau speak up. Karena siapapun itu, kalau dia yang ibaratnya saya bilang teman-teman yang mengalami, maka itu kan korban sendiri, korbannya yang bercerita. Nah, kalau bisa memang seperti ini, jadi si korban sendiri atau sampean sendiri ketika mengalami itu, ya sampean yang harus bercerita, yang sampean yang harus ngomong gitu. Nah, kalau yang korban sendiri tidak ngomong, maka tidak akan terjadi perjuangan itu. Seperti mbaknya ini tadi, dikasih makanan bekas ya kan, tidurnya harus majikannya yang tidur, diancam, paspornya dibawa, kemudian tidak dibela. Ini persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang memang ada. Dan sekali lagi, ini persoalannya bukan kita melawan atau bukan kita menurut, bukan di situ. Persoalannya kita itu adalah sebenarnya bagaimana adabnya seorang majikan memperlakukan CC-nya. Ya, bagaimana peraturan Hong Kong? Karena peraturan Hong Kong itu juga tidak bisa saklek. Semuanya mesti harus pandai-pandai kita. Bagaimana menyiasati, ya kan? Aturan walaupun sudah ditulis sangat jelas sekali, tapi pasti pelaksanaannya tidak akan 100% bisa sama seperti aturan yang sudah diterapkan. Maka disitulah kita, teman-teman, dunia ini kenapa semakin hari semakin rusak, semakin hari semakin gak benar, karena orang yang baik-baik itu pada diam. Termasuk teman-teman ini orang baik yang pada diam, ketakutan. Nah, makanya sekali lagi, bukan hendak kita mau melawan, tapi dalam memperlakukan manusia itu kan ada nilai dan ada batasan. Dan kalau sudah batasan dan nilai itu sudah dilanggar, atau nilai itu sudah tidak sesuai, ya nggak apa-apa, memang harus ditinggalkan. Tapi sekali lagi, yang harus dipikirkan secara jangka panjang, apakah teman-teman masih butuh, ataukah teman-teman sudah rela kalau ataupun memang kehilangan pekerjaannya. Itu sangat fleksibel sekali. Jadi jawaban atau setiap kasus itu selalu berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita mau melihatnya. Karena pada intinya tidak juga majikan itu selalu benar, dan tidak juga kita harus terus mengalah. Bukan seperti itu. Itu tidak terlalu saklek dalam artian kalau menurut saya. Dilihat konteksnya. Jadi seperti itu. Kalau konteksnya kita butuh, konteksnya kita posisi yang terjepit, nah bisa terjadi. Tapi ketika konteksnya adalah kita itu ibaratnya belajar melakukan sesuatu yang memang pada semestinya, gak ada masalah. Sangat kompleks masalahnya teman-teman semuanya, tapi sebenarnya bisa disederhanakan. Yang terpenting adalah jangan selalu punya ketakutan yang besar. Boleh kita takut hanya sebagai bentuk kewaspadaan. Ketakutan itu tujuannya hanya sebagai bentuk kewaspadaan. Tapi jangan sampai ketakutan itu justru membuat kita itu tidak jadi bisa berpikir. Nah, itu saya mohon. Makanya mudah-mudahan dengan konten-konten yang saya buat, dengan konten-konten yang ini, teman-teman semakin tahu, semakin paham, dan bagaimana harus berbuat. Itu yang paling penting, dan itu tujuan saya dalam membuat konten. Mau pro, mau kontra, mau benar atau tidak, itu teman-teman sendiri yang akan menilai. Dan konten saya pun tidak ada paksaan. Konten saya bagaimana sih kita harus melakukan sesuatu, pertimbangannya seperti apa.
persoalannya seperti apa. Semuanya harus dilihat dulu. Tidak semua permasalahan itu diselesaikan dengan cara yang sama. Bisa jadi soalnya sama, tapi jawabannya tidak selalu sama. Sekian, terima kasih. Ditunggu konten saya berikutnya. Bersama Wong Ganteng, santuy. See you.